Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada. Bersama dengan kami kembali dalam doa pagi online GKI Pondok Daud. Mari sama-sama pagi hari ini dengan membuka hari kita mau bersyukur karena Tuhan baik dalam hidupku dan hidupmu. Mari saya ajak untuk kita menyiapkan waktu terbaik pagi hari ini untuk kita datang pada Tuhan. Membangun mezbah doa kita karena Tuhan Yesus, Dia Allah yang selalu bekerja atas hidup kita. Sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, buat kasih setia Tuhan yang selalu ada buat kami. Hingga pagi hari Tuhan Kau bangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Kami bersyukur satu kesempatan lagi Tuhan beri untuk kami menikmati hari yang baru. Kami bersyukur karena Tuhan masih kasih kami, mengasihi kami dengan kasih yang tulus, mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas. Pagi hari kami datang dengan membawa hati kami yang menyembah, hati kami yang bersyukur. Karena Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Ini siap kami hati yang memuji, hati yang menyembah. Kami rindu Tuhan memberikan segala pengagungan, penghormatan dan sembah kami hanya buat Yesus pribadi yang mengenal setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami rindu Engkau Tuhan yang akan mengubahkan, memberkati dan memulihkan hidup kami. Haleluya, amin. Mari sama-sama bawa pujian terbaikmu pagi hari ini buat Yesus kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Terima kasih Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku tak tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hati kami menunggu, hatiku tak tahan menunggumu. Tuhan, bagai padang gersang menanti datangnya hujan.
kasih-Mu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi pergumulan dan doamu, bawa di kaki Yesus. Hanya Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap hidupku dan hidupmu. Hanya Dia Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan setiap luka dan sakitmu. Hanya Yesus yang sanggup untuk mengangkat kita tinggi dalam kemuliaan-Nya. Mari sama-sama pagi hari ini angkat tanganmu tinggi, engkau yang membutuhkan Tuhan. Nyatakan dengan iman percayamu bahwa Yesus andalan kita. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan iman percayamu nyatakan lebih lagi, hanya Yesus, hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau yang mengenal hatiku, hanya Yesus Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu dalam hidupku. Kami memuji, kami menyembah Kau Bapa yang baik, Allah yang setia, lebih dari segalanya
Sebab hanya Yesus, Allah yang menjadi jurumu di hidup kami. Hanya Yesus yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap pujian dan syukur kami, pengagungan kami, penyembahan kami. Biarlah hatimu disenangkan atas setiap pujian kami. Dan kami siapkan Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami pagi hari ini untuk kami mendengar sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya dan yakin bahwa semua kita dalam kondisi baik-baik saja. Karena di luar sana, di dunia ini, di Indonesia, bahkan di seluruh pelosok dunia sedang tidak baik-baik saja. Tetapi yakin dan percaya bahwa kita semua hidup dalam kendalinya Tuhan. Dia Yesus yang sanggup untuk memberkati kita, memberkati hidupmu, memberkati hidupku. Dia Yesus yang sanggup untuk memulihkan sakitmu. Walaupun mungkin dari sebanyak kita yang masih belum disembuhkan, yang mungkin Tuhan belum pulihkan kondisi kita, tapi yakin percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap hidupku dan hidupmu. Jemaat Tuhan, pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kita sama-sama kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Masih dalam topik dan tema yang sama, dalam kerendahan hati. Sungguh luar biasa pagi hari ini Tuhan ajarkan pada kita untuk selalu punya kerendahan hati dalam melayani Tuhan, dalam hidup kita bermasyarakat, dalam hidup kita dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah kita masing-masing punya sikap dan sifat karakter seperti Yesus, kerendahan hati. Pagi hari ini kita mau belajar dengan satu tema, kerendahan hati, dan kita mau belajar bagaimana kerendahan hati yang dimiliki Petrus. Satu ayat firman Tuhan yang sangat singkat sekali mau saya bacakan buat kita semua. Lukas 5 ayat yang ke-10b. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut, mulai dari sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Pertimbangan Tuhan Yesus memilih murid-muridnya ternyata bukan sembarangan. Salah satunya kenapa Tuhan memilih Petrus. Tuhan memilih Petrus bukan karena dia tampan, bukan karena Petrus cerdas, bukan karena Petrus memiliki kedudukan, melainkan Tuhan memilih Petrus punya satu alasan. Karena dia memiliki karakter hidup yang luar biasa. Meskipun Petrus hanya berprofesi sebagai nelayan atau penjala ikan, yang mungkin itu sangat rendah di hadapan manusia, ya. Bukan berarti apa-apa, tetapi dalam diri Petrus tersimpan potensi yang sangat besar. Pagi hari ini kita sama-sama belajar apa saja kualitas yang ada dalam diri Petrus. Sehingga Tuhan memilih dan Tuhan punya cita-cita, Tuhan punya mimpi untuk menjadikan Petrus sebagai alat kemuliaannya. Tuhan punya tujuan atas hidup Petrus. Saya akan bagikan pagi hari ini cuma ada dua hal yang saya bagikan mengapa Petrus menjadi murid kecintaannya Tuhan. Yang pertama, Petrus adalah orang yang taat. Dalam firman Tuhan dikatakan walaupun Petrus adalah orang yang sangat ahli untuk berargumentasi, dia pintar, dia fasih dalam hal berkata-kata, tetapi dalam hal ini Petrus adalah ahli dalam berargumen, tetapi Petrus adalah seorang yang taat akan Tuhan. Sebagai contoh, waktu Petrus menjala ikan, telah sepanjang malam Petrus dan teman-temannya mengarungi danau Genesaret. Petrus tidak mendapatkan ikan sama sekali. Dan dia tahu pada waktu itu, dan dia tahu benar secara ilmu seorang nelayan, dia tahu kondisi dan situasi apa dia bisa memperoleh ikan yang banyak. Tetapi dalam hal ini ketika Petrus sepanjang malam mengarungi danau Genesaret, Petrus tidak mendapat ikan satupun sama sekali. Namun ketika Yesus waktu itu menyuruh dia untuk menolakkan perahunya agak jauh dari pantai, saat itu apa yang dilakukan Petrus? Petrus taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus padanya. Padahal dia punya alasan yang sangat kuat. Dia mengerti,
dan dia punya alasan kuat untuk menolak apa yang diperintahkan Tuhan. Pada saat itu Petrus adalah orang yang sangat berpengalaman dalam hal mencari ikan. Karena dia sangat jago soal ikan ya. Jadi dia seorang nelayan yang berpengalaman sekali. Jadi pada saat Petrus disuruh Tuhan, dia sebetulnya punya alasan kuat, dia bisa menolak apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi waktu itu Petrus taat akan perintah Tuhan. Petrus mentaati perintah Tuhan dan dia di saat taat akan perintah Tuhan, dia menangkap begitu banyak ikan sehingga jalannya terkoyak. Bapak sudah terkasih, di sini kita melihat ketika Petrus taat akan perintah Tuhan yang mungkin secara manusia itu mustahil dia dapatkan. Tuhan, hari ini tidak ada ikan yang bisa kami tangkap. Tetapi di saat Petrus taat akan setiap perintah Tuhan, dia harus maju lagi untuk dia pergi jauh dari pantai. Seperti yang Tuhan katakan, pergilah. Dan Petrus kembali dengan membawa ikan yang begitu banyak sehingga jalannya koyak. Walaupun secara manusia mungkin Petrus tahu tentang banyak hal, tetapi di saat dia taat akan perintah Tuhan, mukjizat terjadi atas hidup Petrus. Yang kedua, Petrus adalah orang yang rendah hati. Dari mana kita tahu bahwa Petrus adalah seorang yang rendah hati? Kita akan baca dalam Lukas 5 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Di sini pengakuan jujur dari seorang Petrus yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang berdosa, mengisyaratkan bahwa ia adalah orang yang rendah hati. Ia menyadari siapa dirinya. Petrus orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Seringkali kita sebagai manusia tidak menyadari dan kita menjadi sombong karena keadaan kita. Merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan orang lain, mungkin itu sangat sulit sekali kita melakukan. Dan hanya orang-orang yang punya hati hamba yang bisa melakukan seperti itu. Petrus adalah orang yang rendah hati. Tidak mudah bagi orang untuk tersungkur, untuk merendahkan hati kita di bawah kakinya orang lain. Tidak mudah, saudara. Kecuali dia mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Petrus menempatkan dirinya di hadapan Yesus karena ia tahu siapa yang ada di hadapannya. Itulah sebabnya ia yang tadinya memanggil Yesus, Petrus memanggil Yesus sebagai sebutan guru. Kemudian Petrus memanggil dengan sebutan Tuhan. Satu bentuk pengagungan dan penghormatan yang ditujukan kepada Yesus. Selain itu, kata tersungkur di depan Yesus menunjukkan bahwa Petrus sedang menyembah dan memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, punyai rasa ketaatan, kerendahan hati yang selalu mengagungkan Tuhan adalah sikap yang perlu bagi seorang penjala manusia. Dan itulah hal yang ada pada Petrus. Taat dan punya sikap rendah hati. Banyak orang takut akan kerendahan hati karena mereka beranggapan bahwa di saat aku merendahkan hati, di saat aku benar-benar merendahkan hatiku kepada orang lain, di situ mungkin secara manusia kita dilihat lemah, tidak penting. Nah, bahkan di saat kita merendahkan hati mungkin kita merasa kita ini tidak terhormat. Tetapi Alkitab mengatakan sebaliknya,
Justru orang-orang sombonglah yang harus berhati-hati dan bertobat agar mereka tidak menghadapi perlawanan dari Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, di saat kita menerima berkat Tuhan, itulah saat di mana kita harus berhati-hati. Karena dengan berkat yang kita terima secara tidak sengaja, atau mungkin kita tidak merasa bahwa ada kesombongan yang bisa kita munculkan. Ini loh, aku dapat berkat dari Tuhan seperti ini. Bapak sudah terkasih, hati-hati dengan hidupmu. Jangan sampai dalam kesombongan kita, Tuhan akan banting kita ke bawah. Banyak sekali pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan kita bahwa Tuhan bisa menjatuhkan seseorang di saat dia tinggi hati, di saat dia sombong atas keadaan hidupnya. Sebaliknya, orang yang merendahkan hati menjadi penerima anugerah Allah yang sebenarnya tidak layak mereka terima. Bapak Saudara terkasih, apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang sudah Tuhan percayakan, baik itu dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, mari datang pada Tuhan. Kita minta sama Tuhan supaya Tuhan terus memberikan kita kerendahan hati. Tuhan tidak suka orang yang sombong. Maka dari itu sama-sama kita belajar seperti Petrus. Kita mau taat dan setia dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan utus. Niscaya bahwa kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Sama seperti Petrus, akibat dari kerendahan hatinya Petrus hanya seorang nelayan dari Galilea yang diberikan posisi oleh Yesus, serta dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, taat akan perintah Tuhan. Dan Petrus mempunyai rasa rendah hati, maka Petrus diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan untuk menjadi kepala murid Yesus. Dan Petrus menjadi kepala gereja perdana pada zamannya. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini mari belajar dari seorang Petrus. Punyailah kerendahan hati, punyailah kualitas yang ada pada diri Petrus. Dengan kita menjadi orang yang taat, dengan kita mempunyai kerendahan hati, sehingga hanya nama Yesus yang kita agungkan. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup kita. Tidak ada yang perlu kita banggakan dari hidup kita. Mungkin dengan hartamu, dengan kedudukanmu, dengan posisimu, dengan apapun yang ada dalam dirimu. Tidak ada yang perlu kita banggakan selain Yesus. Karena Tuhan sanggup membalikkan keadaan kita segampang membalikkan telapak tangan. Maka dari itu syukuri, nikmati setiap janji firman Tuhan bahwa Dia Yesus yang akan mengubahkan setiap hidup kita. Miliki kerendahan hati supaya Yesus yang terus ditinggikan, Dia semakin bertambah dan kita semakin berkurang. Hanya nama Yesus yang kita tinggikan, dan biarlah kita melayani dengan ketulusan hati kita. Kita melayani dengan kesungguhan hati kita tanpa memandang siapa kita. Kita melayani dengan keteguhan hati dan kita menjadi penjala jiwa buat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini, buat pagi hari ini, satu firman Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Ajar kami Tuhan memiliki kerendahan hati seperti Petrus. Ajar kami untuk taat dan punya kerendahan hati. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati setiap kami, pakai siap kami Tuhan, sehingga hari ini kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami menjadi hidup yang berdampak, sehingga Tuhan Injil kerajaan Tuhan, kasih-Nya Tuhan terpancar atas hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, ini waktu sepenuhnya hari ini biarlah Tuhan Engkau akan memberkati kami mulai dari pagi hingga malam. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan terus Tuhan menyertai hidup kami. Biarlah Tuhan kami menjadi berkat
bagi setiap orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini waktu kami hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang akan kami muliakan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menyambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jesus bless you.